Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, berbicara tentang malam Lailatul Qadar, Allah telah menjelaskan dalam satu surat, yaitu surat Al-Qadar, tentang keutamaan-keutamaannya dan juga fadilah-fadilahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama, keutamaan yang pertama adalah Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Teman-teman yang Allah muliakan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh banyak kemuliaan. Salah satunya adalah diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, secara kehamilan, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu di satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke langit dunia, itu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Malam tersebut tak lain tak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, Allah sebutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan ibadah, amalan, suatu kebaikan pada malam Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan, maka pahalanya, maka kualitasnya melebihi 1000 bulan. Melebihi kualitas ibadah selama 1000 bulan tanpa terputus. Ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, setiap bacaan yang kita baca, kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan ini dikalikan di sisi Allah menjadi 10 kebaikan. Alif lam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, artinya 10 kebaikan. Kemudian lam itu satu huruf, artinya 10 kebaikan. Kemudian mim itu juga satu huruf yang artinya sama dengan 10 kebaikan. Kemudian Allah kali lipatkan lagi pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang artinya banyak sekali peluang di malam Lailatul Qadar ini untuk kita sama-sama beribadah. Untuk kita sama-sama beramal soleh. Untuk kita sama-sama mengajak orang-orang untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allah memberikan keutamaan di malam Lailatul Qadar ini dalam sebuah ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan juga malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ini para malaikat dan juga malaikat Jibril itu turun. Untuk apa? Untuk mencatat amal-amal kebaikan. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang muslim. Untuk mengamini doa-doa mereka.
untuk memintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya turunnya para malaikat menandakan turunnya rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna." Dan sungguh para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Ridham bima yasna. Karena para malaikat ini senang lihat orang-orang yang mencari ilmu, suka lihat orang-orang yang mentadaburi Al-Quran dan juga membacanya. Maka dari itu mereka turun di malam ini untuk mengamini doa orang-orang yang mukmin, untuk mengampuni, untuk memintakan ampun doa orang-orang, untuk memintakan ampun orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sifat dari malam Lailatul Qadar adalah salam, bermakna keselamatan. Artinya apa? Pada malam ini sungguh banyak keselamatan yang ada di dalamnya. Baik itu selamat dari neraka, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Di bulan Ramadan ini Allah membebaskan orang-orang dari neraka, orang-orang yang sebelumnya berbuat maksiat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, kemudian dia memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir, itu dari neraka. Artinya keselamatan di sini, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan baginya sampai terbit matahari. Banyak orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Kemudian selamat juga dari godaan-godaan syaitan, karena pada malam ini syaitan-syaitan terbelenggu. Kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam ini adalah yang pertama, kita niatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu kita memperbanyak melakukan sholat di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam di 10 hari terakhir. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang ketika malam Lailatul Qadar dia bangun, kemudian dia sholat, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mari kita perbanyak minimal 1 juz dalam 1 malam. Kalau tidak bisa, maka setengah juz. Kalau masih tidak bisa, maka 1/4 juz. Kalau masih tidak bisa, maka 1 muka. Kalau masih tidak bisa, maka setengah muka. Kalau masih tidak bisa, maka 1 ayat. Akan tetapi jika kita masih tidak bisa, maka perbanyaklah istighfar. Jangan-jangan hati kita sudah terkunci untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah di malam Lailatul Qadar bernilai 1000 bulan atau seperti 83 tahun. Mungkin kita bisa memberi
fasilitas atau memfasilitasi orang-orang yang beriktikaf di malam-malam 10 terakhir ini, maka kita juga mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin kita bisa mulai dengan 1.000 atau 10.000. Sangat ringan insya Allah jika kita niatkan untuk mendapatkan pahala atau kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita bisa memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh rahmat, malam yang penuh maghfirah, malam yang penuh ampunan, kita sempatkan untuk mengucapkan zikir-zikir yang Allah ajarkan, zikir-zikir yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Zikir yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian zikir yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, itu minimal kita mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaik. Kemudian karena salah satu ciri dari orang mukmin, salah satu ciri dari para penghuni surga adalah wa fil asharihum yastaghfirun. Dan di malam-malam mereka, di waktu-waktu sahur mereka, mereka beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memaksimalkan di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.